Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 MN18E akan mempresentasikan mengenai bisnis kanvas UMKM Osaka Sushi Karawang. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Salva Fatika, sebelah saya Iqbal Fauzi Akbar. selanjutnya saya Elin Permatasari. Boy or hell, I'll get you up and going out of bed. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan bisnis model kanvas dari Osaka Sushi Karawang. Sushi merupakan salah satu makanan khas Jepang yang terdiri dari nasi, ikan, daging, maupun sayuran mentah ataupun sayuran yang sudah dimasak. Nasi yang ada di dalam sushi ini memiliki rasa masam yang soft karena sudah dicampuri atau dibumbui dengan cuka beras, garam, dan juga gula. Osaka Sushi merupakan salah satu UMKM yang sudah berdiri dari tahun 2013. Pertama kali didirikan di Tasikmalaya. Kemudian usaha ini berkembang menjadi usaha franchise atau waralaba yang kini sudah tersebar di berbagai kota, salah satunya kota Karawang. Fokus pada penelitian ini yaitu Osaka Sushi yang ada di Karawang, yang berlokasi di Jalan AS Ronggowaluyo, Pasar Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Tepatnya di dekat kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, selanjutnya yaitu bisnis model kanvas dari Osaka Sushi Karawang. Namun sebelum menjelaskan bisnis kanvas dari Osaka Sushi Karawang, apa sih itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan salah satu strategi manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Di antaranya yaitu key partner, key resort, cost structure, key activity, channel, revenue stream, value proposition, customer relationship, dan customer segment. Nah, bisnis model kanvas ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation, yang menjelaskan framework sederhana tentang betapa elemen-elemen penting yang ada di dalam sebuah bisnis. Kalau kita lihat, bisnis model kanvas ini cukup sederhana, alurnya mengalir dari satu elemen ke elemen lain. Oke, mari kita bahas bisnis model kanvas yang ada di Osaka Sushi Karawang. Yang pertama yaitu elemen customer segment. Nah, customer segment ini sangat penting dalam sebuah bisnis karena kita menentukan siapa saja yang menjadi target untuk membeli produk kita. Atau dengan kata lain, target ini akan menjadi calon pelanggan kita. Nah, di sini Osaka Sushi ini menempatkan customer segmennya yang pertama mahasiswa karena lokasinya dekat dengan kampus, lalu yang kedua karyawan. Seperti yang kita ketahui bahwa Karawang ini dikenal sebagai kota industri, artinya banyak karyawan. Lalu yang ketiga ada pelajar, dan yang keempat ada warga sekitar. Elemen yang kedua yaitu value proposition. Nah, value proposition ini bagaimana cara kita menyampaikan nilai lebih dari bisnis kita kepada konsumen atau keunggulan bisnis kita. Nah, Osaka Sushi Karawang ini memiliki 3S, senyum, sapa, dan salam dalam pelayanannya. Lalu yang kedua yaitu Osaka Sushi Karawang terjamin dari segi keamanan dan juga kebersihan makanan dan tempatnya. Elemen yang ketiga yaitu channel. Bagaimana bisnis yang kita jalankan bisa sampai kepada customer. Nah, di sini kan Osaka Sushi itu sebuah bisnis franchise. Jadi saluran yang digunakan oleh Osaka Sushi Karawang ini yaitu agen bahan baku dari Osaka Sushi itu sendiri.
Oke, ketiga elemen itu sudah dijelaskan oleh saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Revenue stream dari Osaka Sushi sendiri hanya berasal dari penjualan sushinya dengan menghasilkan 20 juta per bulan. Key research adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Kisahnya yaitu toko, pegawai, lalu pemasok. Customer relationship. Lalu ada customer relationship, di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Customer relationship-nya itu keramahan, kebersihan, kenyamanan, pelayanan yang cepat. Lalu ada key activities. Semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Mereka mengambil yaitu melakukan promosi melalui endorsement, membagikan makanan gratis setiap hari Jumat, lalu inovasi produk. Key partner berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Key partner yang mereka lakukan yaitu grade. Lalu yang terakhir ada maksudnya untuk yang selanjutnya adalah cost structure. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa minimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini, tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Cost structure yang mereka keluarkan yaitu sewa toko, bayar listrik dan air, pegawai, bahan dan juga bahan baku. Selanjutnya di sini ada pengembangan, di mana pengembangan yang dilakukan oleh UMKM Osaka Sushi ini yaitu pengembangan pada menunya, yaitu dengan menambahkan menu baru yaitu seperti mie ramen. Selanjutnya di sini ada bahan produksi, di mana bahan produksi ini adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi yang dapat langsung diidentifikasi dengan barang ataupun produk jadi. Nah, jadi bahan produksi yang digunakan oleh UMKM Osaka Sushi dalam pembuatan sushinya yaitu dalam garis besarnya seperti nasi, nori, daging ayam sebagai toppingnya, lalu ada tuna atau salmon, dan wasabi sebagai penyedap rasa dari sushi tersebut. Lalu di sini ada perlengkapan, di mana perlengkapan adalah sesuatu yang dipakai selama berkali-kali dalam jangka waktu tertentu dan hanya sebagai alat pelengkap kebutuhan produksinya. Jadi perlengkapan yang digunakan oleh UMKM Osaka Sushi dalam pembuatan sushinya yaitu yang pertama ada rice cooker. Rice cooker ini sebagai pemasak nasi dari sushi tersebut. Lalu ada roll sushi. Roll sushi sebagai penggulung dari sushi. Lalu ada sumpit sebagai alat makan dan piring kayu sebagai tempat penyajinya. Selanjutnya ada produksi. Lalu produksi ini adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang atau jasa. Jadi UMKM Osaka Sushi ini memproduksi 21 menu sushi, yaitu seperti kanimaki, gunakan mentai, terus ada Happy Mini, Rock and Roll, dan 17 menu lainnya.
Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan yang dilakukan oleh Osaka Sushi ini yaitu dalam jenis kemasan disposable atau sekali pakai. Nah, alasan dari pemilik Osaka Sushi untuk menggunakan kemasan ini yaitu mudah didapat dan harganya terjangkau. Jadi kemasannya itu dalam bentuk mitra plastik. Nah, di bagian atasnya juga diberi label nama Osaka Sushi dan menu yang dipesan oleh konsumen. Di sini ada promosi dan penjualan, di mana promosi yang dilakukan oleh Osaka Sushi ini itu dengan menggunakan media sosial spesifik seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah, penjualan yang dilakukan ini secara offline dan online. Kalau offline-nya ini, Osaka Sushi memiliki toko yang berada di Jalan HS Ronggowaluyo. Lalu online-nya ini, Osaka Sushi bekerja sama dengan Grab dalam proses penjualannya. Lalu ada keuangan. Nah, keuangan dari Osaka Sushi ini ketika mendapat laporan dari pemilik Osaka Sushi ini, dalam mendirikan Osaka Sushi ini membutuhkan modal sebesar 50 juta. Nah, sedangkan pendapatan yang didapatkan oleh Osaka Sushi dalam penjualannya itu sebesar 20 juta per bulannya. Lalu ada struktur pembiayaannya itu Osaka Sushi ini mengeluarkan uangnya untuk membayar sewa toko, listrik dan air, pegawai, dan bahan baku. Sedangkan pendapatannya hanya didapatkan dari penjualannya saja.